Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta dalam naungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu Palma, kita mengenangkan sengsara Tuhan. Antifon pembuka, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sangat berbahagia saya Margaret Indriana dapat menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah kita telah hadir Romo Alexander Erwin Santoso MSF, yang akrab kita sapa Romo Erwin. Mari kita sapa beliau. Selamat datang di studio, Romo. Ya, selamat jumpa dan selamat mendengarkan untuk Anda semua sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga pada hari raya Minggu Palma ini kita semua sudah siap menunjukkan iman kita dengan lebih pantas menyambut datangnya Minggu Suci. Ya, terima kasih Romo. Kabar Romo sendiri bagaimana, Romo? Kabar saya baik, seperti yang Anda semua saksikan. Siap nanti juga akan memimpin Misa Minggu Palma. Puji Tuhan. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa dari Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk datang ke dunia, hidup sebagai manusia seperti kami, dan menderita dan wafat. Hari ini kami mengenangkan hari-hari terakhir Tuhan kami, Putramu, untuk masuk dalam kemuliaannya melalui penderitaan. Semoga kami dapat memasuki pekan suci ini dengan hati yang sungguh, dengan pertobatan yang penuh, supaya kami dapat merayakan Paskah dengan hati yang gembira. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita akan bacakan dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4-7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya?
Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat aku hitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6-11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 27 ayat 11 sampai 55. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki
kubebaskan bagimu Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus." Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkan ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di situ menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya, demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah seorang dari mereka datang. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,
dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Erwin. Romo, dari kedua bacaan pertama dan kedua, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan? Saudara-saudari yang terkasih, mengawali suatu pekan suci atau hari-hari suci selama satu pekan ini, kita memasuki Hari Raya Minggu Palma. Saya berharap Anda semua sudah siap dengan palma sejak pagi, dan juga Anda siap juga untuk mengibar-ngibarkan palma sebagai tanda bahwa kita memang memuliakan Tuhan Yesus yang mulia, yang menderita, yang wafat, dan yang bangkit. Kita dihadapkan pada tokoh yang sangat bersejarah dalam dunia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Keadaan pada saat Dia mengalami situasi yang berat adalah suatu keadaan yang tidak tertanggungkan oleh manusia manapun juga. Dia mengalami situasi yang amat berat, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara psikologis atau secara kejiwaan. Bahkan secara rohani pun Yesus juga sebetulnya mengalami situasi yang berat. Pengalaman itu mendidik kita, membawa kita pada satu kenyataan bahwa kadang-kadang sekuat apapun kita akan menghadapi situasi yang berat. Dan disitulah iman bekerja, dan disitulah iman akan terlihat lebih nyata. Dari bacaan pertama dari kitab Yesaya tadi dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi situasinya yang sangat berat, berhadapan dengan penghinaan-penghinaan, penderitaan-penderitaan fisik, dan bahkan penderitaan-penderitaan psikologis yang dialaminya, dan juga bahkan emosinya, dan semua yang ada sudah sampai pada puncaknya. Hal itu menunjukkan bahwa Dia adalah tokoh yang besar, yang hebat, yang pantas dicontoh. Sebab tidak ada orang yang mengalami situasi yang lebih berat dari yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ia adalah seorang yang baik, tidak bersalah. Ia mengabarkan sesuatu yang baik, tapi kemudian dia karena dendam, tadi menurut bacaan Injil ya, karena dendam, maka semua orang kemudian menghukumnya. Bahkan orang-orang yang pernah ditolongnya, atau orang-orang yang pernah memuliakan dia dengan daun-daun palma pun kemudian menjadi orang-orang yang ikut baik menghasut maupun menghukum dia. Tetapi apa yang dilakukan Yesus menjadi satu teladan. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kebesaran dengan keteladanan diam. Jadi dari bacaan yang pertama ini dan bacaan kedua, yang merupakan bacaan-bacaan pendahulu historisitas keberadaan Yesus yang dihukum mati, kita melihat bahwa Yesus sebagai pribadi pantas dicontoh karena pada waktunya Dia akan diam. Pada waktunya Dia akan menjawab, tetapi jawaban dan diamnya adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat pas, sesuatu yang sangat proporsional, artinya tepat pada waktunya, dan Dia tidak pernah mengatakan suatu hal yang salah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukanlah suatu perkataan yang ngawur, karena Dia dalam situasi yang amat sangat terjepit. Tetapi kita lihat bahwa justru dalam keberadaannya,
yang sebetulnya paling rendah di antara orang-orang yang ada saat itu, dia justru menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya di atas semua umat manusia. Dia tidak menjawab, dia membiarkan, dia lalu merenungkan, dia lalu membiarkan dirinya dihukum, membiarkan dirinya didera, dan kemudian bahkan dia seolah-olah memberikan dirinya untuk wafat demi memperjuangkan keselamatan dan rekonsiliasi antara bangsa manusia dengan Allah Bapanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pengalaman minggu atau pekan suci ini, kita tentunya berhadapan dengan pengalaman yang syahdu. Anda akan berhadapan nanti dengan hari Kamis Putih, hari Jumat Agung, Sabtu Sunyi, lalu Minggu Paskah. Dalam hari-hari itu kita telah dipersiapkan dengan satu bacaan yang mirip antara bacaan Pasio pada saat Jumat Agung dengan Pasio pada hari Minggu ini. Hanya bedanya Pasionya lebih sederhana pada hari Minggu hari ini ya. Dan Anda perlu tahu bahwa situasi ini mau mengajak kita supaya kita merenungkan hidup kita dan menjadi kuat seperti Tuhan Yesus. Biasanya orang dalam situasi terjepit lalu mulai ngomong ngawur, yang penting selamat. Dan jauh lebih banyak lagi orang-orang yang mencari selamat demi untuk keselamatan dirinya sendiri, meskipun apa yang dikatakannya dan apa yang diperbuatnya tidak benar. Justru ada juga yang memanfaatkan dalam situasi yang keruh, justru orang memanfaatkan untuk membesarkan dan menguntungkan dirinya sendiri dan mengambil keuntungan dari situasi yang berat, sehingga jauh lebih banyak orang yang mengalami penderitaan dan berkorban karena ulahnya. Dan itu kita pelajari dari Tuhan Yesus. Dia tidak melakukan sesuatu yang salah, dia tetap bertahan dan dia membiarkan semuanya terjadi karena dia tahu semua itu harus dia jalani supaya ia dapat menjadi contoh di antara bangsa manusia yang saat itu bahkan menghukumnya. Apa yang bisa kita pelajari? Ketangguhan. Kita semua pasti pernah mengalami situasi yang berat, mengalami ketakutan, mengalami pengalaman tidak tahu harus bergerak apa, berbuat apa, mungkin keterasingan, mungkin perasaan tidak diterima, bahkan pemukulan, atau mungkin pengalaman-pengalaman penderitaan fisik yang lain, atau mungkin pengalaman sakit. Apa yang Anda lakukan ketika Anda sakit? Apakah Anda berhenti berdoa dan mulai meratap? Apakah Anda justru mengatakan kepada orang-orang di sekitar Anda yang membesuk Anda dengan mengatakan, kok Tuhan kasih aku begini ya, padahal aku nggak salah. Kok malah aku begini ya, padahal aku udah berdoa. Kalimat itu tampaknya kalimat sederhana karena kita sedang mengeluh. Tetapi ketika kita mengatakan itu, otomatis orang-orang yang berada di sekitar Anda tidak diberkati. Karena mereka terbuka matanya seolah-olah meskipun orang ini berdoa, tetapi orang ini diberi penyakit. Anda telah melemahkan iman orang-orang yang berada di sekitar Anda. Padahal sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita katakan. Misalnya, Tuhan mengizinkan kita atau mengizinkan aku sakit, kamu sakit, atau mereka sakit, dan siapa lagi. Kita bisa mengatakan pada orang-orang yang berada di sekitar kita bahwa semua itu memang harus terjadi. Semua itu bisa terjadi. Dan barangkali semua itu juga karena kesalahan kita sendiri. Kita berhadapan dengan orang-orang yang lain yang perlu mendapatkan kesaksian yang baik. Oleh karenanya, bacaan dari kitab Yesaya ini pasti bukan suatu kegiatan yang masokis atau menginginkan menyukai penderitaan, menyukai kesakitan, dan membiarkan rasa sakit itu menerjang dirinya. Pasti tidak. Tetapi ini mempunyai tujuan. Banyak orang yang mengira bahwa Tuhan Yesus senang dengan penderitaan, senang dipukuli. Pasti tidak sama sekali. Dia sangat menderita dan bahkan dia meminta, kalau Anda masih mengingat pengalaman di Taman Getsemani, bagaimana dia meminta supaya cawan ini berlalu. Artinya, pengalaman itu kalau boleh jangan dia alami dia. Artinya sebagai manusia dia tidak menginginkan itu. Tetapi apa yang akhirnya dipilih adalah karena Tuhan ternyata, karena Tuhan Allah Bapanya menginginkan itu, maka dia melanjutkan. Dan dia dengan taat dan tekun menjalaninya sampai maut menjemput, dan kemudian
dia memperoleh kemuliaan yang mengalahkan maut tadi. Dalam bacaan kepada umat di Filipi, Paulus pun meneguhkan, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia sangat sederhana. Dia membiarkan dirinya sendiri dihina, diludahi, dipukul, ditampar, lalu dipermalukan, dibuka bajunya, dan lain sebagainya. Apa yang sebetulnya yang sedang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membuat miniatur kehidupan kita masing-masing. Dalam situasi yang berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia sudah mengalaminya. Kalau Tuhan sendiri sudah mengalami, apa lagi yang bisa memberi kesaksian yang jauh lebih baik dari itu semua? Saya kira hal itu akan lebih jelas ketika kita membacanya nanti dalam bacaan Injil atau meneguhkan melalui bacaan Injil dan renungan-renungan yang kita sampaikan melalui sesi berikutnya. Ya, terima kasih Romo, renungan yang sungguh luar biasa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah renungan yang sudah disampaikan oleh Romo Erwin. Jangan kemana-mana, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan Margaret Indriana. Bagi sahabat yang mau memberikan masukan ataupun pesan-pesan inspiratif dapat menyampaikannya ke nomor HP 0881 0251 33438 atau ke alamat email orkkaj@yahoo.com. Ya, Romo, mungkin ada sahabat yang baru bergabung di sesi yang kedua ini. Romo sekiranya bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan di sesi pertama. Ya. Salam untuk Anda semua dan Anda yang baru saja bergabung dengan siaran kami. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menjalani kehidupannya dan juga menjalani pengalaman-pengalaman terakhirnya di dunia ini dalam rupa yang sungguh manusia. Dia menjalani penderitaan, dia menjalani penghinaan, dan sampai mati, dan kemudian dia bangkit. Semua itu adalah untuk tujuan selain dari menyelamatkan juga, tetapi juga memberi kesaksian bahwa kehidupan di dunia ini walaupun berat, tetapi bisa dihadapi kalau didalami dan juga dialami dengan iman. Pengalaman Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin, pengalaman Tuhan Yesus sebagai seorang nabi, pengalaman Tuhan Yesus sebagai Tuhan menunjukkan kepada kita kebenaran dan kebesarannya, bukan karena pengalaman itu berat dan juga hina, tetapi justru dalam situasi yang sangat berat, Tuhan Yesus menjalaninya dengan penuh iman kepada Bapanya. Menjalaninya tidak dengan perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan yang ngawur, tetapi justru menunjukkan kebesaran melalui kebijaksanaan, kedewasaan, dan kematangannya secara rohani. Kita melihat mulai dari awal Tuhan Yesus sebetulnya tidak menginginkan bahwa penderitaan itu datang, bahkan kematian itu datang menjemputnya begitu cepat. Kalau menurut sejarah, usianya diperkirakan sekitar 33 atau 34 tahun ketika dia mengalami pengalaman penyalipan sampai wafatnya. Itu pasti pengalaman puncak seorang laki-laki, pengalaman puncak seorang pribadi, di mana orang berada dalam situasi tengah, sudah dewasa, sudah matang, kemapanan, semua kebijaksanaan juga sudah mapan dan masih ada energi untuk berkarya di dunia ini dalam situasi yang paling prima. Tetapi kalau kita lihat bahwa pengalaman itu justru ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bukan dengan keputusasaan, tetapi dia menunjukkan kebesarannya melalui tingkah lakunya sehingga membuat orang lain heran. Sampai akhirnya alam pun menyetujui dia. Sampai akhirnya Allah Bapa pun melihat bahwa memang putranya pantas dimuliakan.
Dan kita akan menyaksikan tadi di dalam Injil dibacakan bahwa Yesus justru mencapai kemuliaannya bukan tanpa perjuangan, tetapi dia melanjutkan penderitaan yang dialaminya itu dengan sangat serius dan juga dengan tekun dan juga tanpa salah, tidak melakukan penghujatan, tidak melakukan perbuatan yang salah, pengucapan, atau mungkin keluhan-keluhan yang tidak bermutu, tetapi justru dia menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa-dosa manusia melalui pengalaman yang amat sangat pahit tanpa salah. Dan kita akan melanjutkan itu pada sesi yang sekarang ini melalui pendalaman Injil bagaimana peristiwa itu sebenarnya terjadi. Begitu rangkuman dari yang pertama. Ya, terima kasih Romo. Romo, saya tertarik tadi Romo mengatakan bahwa Yesus itu patut dicontoh. Dia bisa melakukan tindakan diam dan juga menjawab. Nah, kira-kira seperti apa tuh Romo? Kalau dilihat dari Injil yang baru saja kita bacakan, tadi juga kita ambil yang singkat dari bab 27 ayat 11 sampai 55 tadi. Kita melihat bahwa Yesus melakukan semua itu dengan penuh ketekunan dan perjuangannya, rasa sakitnya, penghinaan, rasa malu dan perendahan diri itu tidak membuat Yesus salah langkah dan salah bertindak. Ia bertanya dan pertanyaannya pun masuk akal. Sesuatu yang dipertanyakan, kamu emang aku salah apa? Misalnya seperti itu. Pertanyaan itu pasti bukan pertanyaan yang kekanak-kanakan. Kenapa? Karena memang Yesus tidak bersalah. Dan ternyata Pilatus juga tidak menemukan kesalahan dari Yesus sendiri sehingga akhirnya dia cuci tangan ya. Karena dia sebetulnya Pilatus katanya bermimpi buruk karena Yesus. Nah, pengalaman Yesus yang dihadapkan pada Pilatus itu menunjukkan bahwa dia menjalaninya dengan benar. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika memang di pertanyaannya tidak bermutu. Misalnya, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun ketika ditanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ya, dia dengar pasti ya. Sehingga kalimat yang, "Kamu nggak dengar ya tuduhan saksi-saksi?" Ya, kalau hanya untuk menjawab dengar gitu aja, untuk apa? Lalu Yesus diam aja. Nah, ini heran. Harusnya dia jawab kayak, kan cuma jawab dengar, lumayanlah kamu sopan terhadap wali negeri gitu. Tapi menurut Tuhan Yesus, kalimat itu tidak usah. Ini kita semua sudah mendengar. Sehingga Yesus ingin masuk dalam situasi yang jauh lebih berat lagi, yaitu situasi gimana pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut pewartaan mengenai kerajaan Allah dan bagaimana Allah harus ditinggikan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyangkut hal-hal yang esensial oleh Tuhan Yesus dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak diusah ditanggapi. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya misalnya nanti kalau kita mendengar sebetulnya dalam konteks dalam Injil Yohanes akan lebih jelas lagi. Apakah kamu memang seorang raja? Misalnya ada pertanyaan itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kamu yang mengatakannya. Kamu mengatakannya. Sehingga kalimat begitu ada pertanyaan yang bermutu soal dia adalah raja atau tidak, itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan yang lain yang tidak perlu buat Yesus tidak dijawab karena nanti akan muncul pertanyaan lain. Dari sini kita bisa melihat betapa Tuhan Yesus di dalam penderitaannya yang sangat itu dia tidak kehilangan kebijaksanaan, kearifannya, dan dia sadar betul bahwa dia adalah contoh teladan seorang gembala, teladan seorang pemimpin, dan bahkan teladan sebagai orang beriman. Kesakitan dan penderitaan tidak membuatnya lupa daratan, tetapi justru membuatnya makin bijaksana dan berhak atas kehidupan yang jauh lebih mulia. Makanya lalu kemudian kita melihat kalau kita mau melompat satu minggu ya, kita akan menyaksikan dan kita akan merayakan juga kebangkitan Tuhan Yesus sebagai kebangkitan atas kematian yang paling ditakuti. Puncak dari segala puncak kehidupan dan juga ketakutan dan juga misteri di dunia ini adalah kematian itu sendiri. Dan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari situ
melalui peristiwa penyalipan ini bukan hanya peristiwa sakit-sakit, dipukul di sana, jatuh di sini. Mungkin kita kadang-kadang fokus di sana. Sehingga ketika melihat nanti dalam pekan suci ini, perayaan Jumat Agung misalnya, Anda menyaksikan Yesus yang dipukul, Anda menangis, wah begitu berat. Memang betul, sangat berat. Jauh lebih berat daripada yang Anda pikirkan. Tetapi ketika Anda memikirkan itu, Anda jangan lupa bahwa yang dimaksudkan dengan penderitaan itu adalah sesuatu yang harus dijalani Yesus sebagai konsekuensi kalau dia mau terus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mengikuti dia. Meskipun pada saat itu tidak dipahami, kenapa orang yang hebat ini kok seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian, ya kan? Tetapi orang baru justru melihat sesudah mengalami kebangkitannya, orang baru melihat, oh iya benar, ternyata itu yang dilakukannya. Banyak dari kita justru dalam situasi sulit lalu, ya katakanlah misalnya dalam perang ya, ketika perang, orang disuruh mengaku di mana tempat armada kamu berada. Kalau dia nggak menjawab, lalu mulai akan disiksa. Dan ketika penyiksaan itu datang begitu berat, akhirnya dia katakan di sebelah timur, sebelah barat, utara, dan akhirnya ketahuan semua. Tetapi apakah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sekarang ini dia tidak melakukannya. Tetapi justru dia melakukan tindakan-tindakan yang benar. Baik Romo, tadi kalau kita lihat Yesus itu mengalami masokis, dihina, disiksa, dan seterusnya. Lalu dengan kehidupan kita saat ini Romo, bila kita dihina ataupun disiksa atau bahkan dibicarakan negatif dari orang lain, kira-kira apa sih sikap kita terhadap orang tersebut Romo? Sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah efek dari sesuatu yang jelek itu. Misalnya kita dibicarakan yang jelek. Yang jelek itu misalnya hasutan atau gosip atau mungkin suatu fitnah. Hoax. Dan ya, hoax yang membuat kita jadi terfitnah. Dan kalau fitnah itu membuat posisi kita misalnya dalam pekerjaan terancam, tentu saja akan mempengaruhi keluarga ya. Jadi kalau itu kita harus mengatakan, Yesus pun mengatakan kok sebetulnya pembelaan atas dirinya. Seperti dengan pertanyaan, apa yang sudah kulakukan sehingga engkau memukul saya? Kalimat itu kan justru jawabannya pasti kamu sudah melakukan sesuatu yang benar. Nah itu yang dijawab, yang dibahas oleh Tuhan Yesus adalah soal kesaksian dan bagaimana kerajaan Allah harus diwartakan melalui perbuatan-perbuatan baik. Kita juga kalau mengalami pengalaman begitu ya katakanlah, memang aku melakukan apa? Apakah yang saya lakukan itu salah? Mari kita bahas misalnya. Jadi bukan berarti dengan peristiwa salib ini lalu kita dihadapkan pada kenyataan bahwa sebetulnya yang penting adalah kamu nggak usah jawab, biarin aja semuanya. Itu namanya pasif. Tuhan Yesus tidak pernah pasif. Dia aktif dalam keheningannya, dalam diamnya, tetapi ketika dia perlu untuk menjawab, dia akan menjawabnya. Dia bukan seorang, tadi saya sebutkan, peristiwa ini adalah bukan peristiwa karena Yesus suka rasa sakit, atau suka disakiti, atau katakanlah dia menikmati rasa sakit itu, membiarkan dirinya mati, bukan ya. Tetapi dia tahu ada tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang dikerjakan dan juga apa yang harus diakhirinya sekarang ini, karena itu demi keselamatan semua orang. Apapun kalau demi kebaikan lebih banyak orang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sampai hari ini dia menjadi tokoh yang mulia justru karena perendahan dirinya. Ya, baik Romo, kalau melihat dari bacaan Injil yang begitu panjang Romo, permenungan rohani apa lagi yang bisa kita terima Romo? Iya, kalau kita lihat pengalaman jalan salib sendiri itu adalah pengalaman, ini kan sebetulnya miniatur dari jalan salib ya. Jadi ada beberapa versi dari jalan salib. Jalan salib yang sekarang kita bacakan adalah jalan salib yang menurut Injil Matius. Tentu saja menurut Injil Matius ini jauh lebih singkat ya. Kita tidak menemukan bacaan yang menunjukkan dengan sangat panjang pengalaman atau situasi emosional dari Yesus berserta dengan tokoh-tokoh jalan salib itu seperti ibunya terutama, lalu Maria Magdalena, lalu Yohanes, lalu ada Pilatus, ada Simon dari Kirene,
lalu pengawal, kita lihat itu semua adalah yang setiap tahun kita jalani pada Jumat Agung. Tetapi kalau Pekan Suci yang dimulai dengan Minggu Palma ini bacaannya lebih singkat. Singkat dalam arti hanya dikisahkan apa yang terjadi sesaat, tetapi tidak terlalu dibahas bagaimana diskusi atau terjadi perkataan di antara orang-orang atau tokoh-tokoh jalan salib itu. Sehingga kalau di sini kita lihat memang misalnya ya, ketika Yesus dihadapkan pada Pilatus, Yesus mulai bertanya, kamu benar nggak orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Karena ini penting, sesuatu yang penting. Lalu dikatakan lagi, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Jadi tuduhan itu disampaikan sebetulnya. Pilatus bermaksud membela. Ya, ada tuduhan. Tuduhan kan berarti bisa benar, bisa tidak. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menjawab. Udahlah, ini harus dilanjutkan. Ini harus diteruskan. Saya ngomong apapun tidak akan selesai. Ini harus mereka menginginkan saya mati. Jadi Tuhan Yesus karena dia tahu apa yang akan ada di sana, daripada saya menjawab dan kemudian ini menjadi satu polemik atau pembicaraan diskusi yang berkepanjangan dan tidak berujung dan malah akan membuat dia menjadi semakin banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan intinya adalah membuat orang-orang itu makin berdosa lagi dengan tuduhan-tuduhan palsu, maka lebih baik dia diam. Dan itu adalah cara bagaimana bijaksananya Tuhan Yesus. Dia tidak membiarkan orang berdosa meskipun dirinya sedang dalam situasi yang serba sulit ya. Dan di sini peristiwa ini juga ada tokoh yang di awal itu sangat terkenal, yaitu Pilatus. Pilatus ini bukan orang Israel ya, dia adalah utusan dari Roma, utusan bangsa penjajah kalau waktu itu, kalau mau dikatakan begitu. Dan tentu saja dia tidak mempunyai kepentingan atas orang-orang Yahudi. Dia tidak mempunyai kepentingan atas hidupnya Yesus. Dia tidak mempunyai kepentingan. Kepentingannya adalah bagaimana pemerintahan dan bagaimana orang-orang yang diperintah ini menjadi tidak kacau. Ya, demi kepentingannya sendirilah maka itu dijalankan semua perkataan-perkataan maupun apa yang disampaikan ketika berdiskusi dengan Tuhan Yesus di akhir-akhir pengadilan yang tidak jelas itu ya. Dan Tuhan Yesus sekali lagi menanggapinya. Tuhan Yesus tahu apa yang dialami oleh Pilatus sehingga tidak terlalu banyak hal yang kita bisa dengarkan dari perkataan Yesus kepada Pilatus. Misalnya dia mengatakan, engkau sendiri mengatakannya. Engkau sendiri mengatakannya. Kalimat itu akan kembali bagi Tuhan Yesus. Orang seperti Pilatus ini perlu diberi masukan bahwa kamu tuh orang yang takut. Kamu sendiri yang bilang di hadapan orang banyak. Yesus cuma mengatakan itu. Kalimat itu cukup memukul Pilatus yang mengagetkan. Oh, berarti kamu yang bilang saya raja loh. Gitu ya. Kemudian ada orang-orang lain seperti imam-imam kepala dan kaum tua-tua yang menginginkan agar Yesus mati. Kenapa mereka menginginkan Yesus mati? Mari melihat dari sisi politis hal yang dialami oleh Yesus. Yesus mengubah segala sesuatunya menjadi baru. Memang itu yang dimaui dia. Tetapi untuk mengubah sesuatu menjadi baru berarti harus mengganggu apa yang sudah ada, apa yang sudah menetap, apa yang sudah berlaku, apa yang sedang berkuasa, dan semua itu ditabrak oleh Tuhan Yesus. Maka sebetulnya menjadi konsekuensi bagi dia untuk menghadapi situasi yang berat itu karena terlalu banyak musuhnya. Orang yang mau berbuat baik tetapi kemudian dianggap menghambat, tentu saja akan membuat orang-orang yang dihambat itu akan dengki, iri, dan kemudian marah dan balas dendam. Tidak heran maka kaum tua-tua itu adalah orang yang dipercaya di sana. Dan juga imam-imam kepala, mereka sudah mengajarkan banyak hal dan Yesus mengajarkan hal yang baru. Pasti itu akan menggoncangkan posisi mereka. Sehingga Yesus harus mati demi kekuasaan dan juga nama dari orang-orang hebat. Di sini kita lihat bahwa peran orang-orang hebat pada saat itu sangat besar dalam rangka penyaliban dan juga wafat Tuhan Yesus. Kita melihat
buat kita sendiri sebetulnya ketika posisi kita semakin tinggi, ketika posisi kita semakin eksekutif misalnya, mengeksekusi suatu, membuat peraturan, atau misalnya posisi kita itu posisi yang amat sangat penting yang menentukan jalan hidup orang banyak, maka pada saat itu kita harus lebih berhati-hati, karena kalau kita salah efeknya akan jauh lebih berat, efeknya akan jauh lebih besar. Dan sehingga pada saat itu justru yang berperan pasti bukan rakyat saja, tetapi suara orang-orang yang hebat ini yang mendesak supaya Pilatus mendengarkan dan kemudian mengabulkan permohonan mereka agar Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Akhirnya semua terjadi. Yang satu tidak peduli, menginginkan kekuasaannya sendiri tetap berada di sana. Yang satu juga merasa terganggu, tergoncang pengajaran dan posisinya, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua, sehingga terjadilah pengalaman Yesus. Yesus memang sebetulnya memang telah membuat banyak kegaduhan ya, kalau mau dilihat dari pengalaman bersama di antara bangsanya di sekitar daerah yang misal daerah sekitar dia, misalnya Kapernaum, Galilea, Nazaret, dan di sekitar daerah Israel itu dia telah membuat kegaduhan, misalnya seperti menghancurkan orang-orang berjualan misalnya. Lalu dia kemudian membuang roh jahat, lalu membiarkan itu masuk ke dalam babi-babi, sehingga bayangkan peternakan bisa akan kacau balau ya. Sehingga kalau kita lihat dari situ, ajaran Tuhan Yesus itu mengandung konsekuensi. Semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus memang mengandung konsekuensi. Nah, kita sudah akan memasuki pekan suci. Saya bertanya kepada Anda misalnya, konsekuensi dari suatu prapaskah salah satunya adalah menahan hawa nafsu melalui puasa dan pantang. Apakah Anda sudah menjalankan konsekuensi dari perayaan Rabu Abu yang dulu Anda sudah jalankan dengan beramai-ramai menerahkan abu di sana? Kalau kita mau menerahkan abu di sana, berarti itu semua harus mengandung konsekuensi. Anda harus menahan ini, nggak boleh itu, dan itu semua harus kita lakukan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, hidup sebagaimana dijalani oleh Tuhan Yesus adalah hidup kita sendiri. Sama, kita juga harus menjalaninya dengan penuh kekuatan, ketangguhan, dan juga konsekuen atas apa yang sudah kita pilih, yaitu hidup beriman dalam nama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya kita menemukan konsekuensi yang terberat pun, kita harus menjalaninya dengan iman. Hidup perkawinan, sebagai orang Katolik, kita harus hidup sekali untuk selamanya dalam perkawinan yang satu untuk selamanya. Apakah Anda siap menjalani itu dengan segala macam konsekuensinya? Kadang-kadang kita membiarkan diri kita tenggelam, mengalir bersama dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Padahal kita tahu hukum itu sudah kita pilih. Itu namanya konsekuensi dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan masih banyak hal yang bisa kita teladan dari Dia. Ya, baik Romo, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah permenungan rohani yang sudah disampaikan oleh Romo. Di saat kita mengenangkan sengsara Tuhan dan apakah kita siap menghadapi konsekuensi apa yang sudah kita perbuat, untuk kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi pekan Paskah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami akan memasuki pekan suci-Mu. Semoga pengalaman penyaliban, wafat, dan kebangkitan-Mu menginspirasi kami di dalam hidup ini, supaya kami mau hidup secara konsekuen, meneladan Engkau, mengimani Engkau, dan membiarkan nama-Mu dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Ajaklah kami untuk semakin bijaksana dan berani untuk menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Biarlah kami menjadi terang dan garam di antara orang-orang yang mengenal kami, terutama keluarga kami sendiri dan kerabat, sahabat, dan orang-orang terdekat kami.
Kami percaya kami boleh memasuki pekan suci dengan hati yang gembira dan semangat merenungkan hidup ini dengan baik. Demi nama-Mu yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa memberi berkat kepada kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani yang sudah disampaikan oleh Romo Erwin. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menginspirasi kehidupan persahabat Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan Margaret Indriana mohon undur diri. Amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa, pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi, iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa, aksi nyata berbela rasa. Indahnya hidup dalam persaudaraan, saling cinta serta mengasihi, dan peduli pada sesama sebagai tanda syukur kita. Rela hati dan tulus berkorban, menolong orang yang berkesusahan. Ungkapkanlah rasa syukurmu dengan sikap berbela rasa, peduli pada sesama, itulah wujud syukur, karena tiada syukur tanpa peduli.
Indahnya hidup dalam persaudaraan, saling cinta serta mengasihi, dan peduli pada sesama sebagai tanda syukur kita. Rela hati dan tulus berkorban, menolong orang yang berkesusahan. Ungkapkanlah rasa syukur dengan sikap berbela rasa, peduli pada sesama, itulah wujud syukur, karena tiada syukur. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Mari kita sembahkan ke depan altar suci semua karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan serunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya, glory haleluya. Terimalah ya Bapa kreasi, kita dapat tunai sajian